Apakah nyata artis cantik Aghnini hak jadi pelacur dalam film? Tuhan, izinkan aku berdosa. Totalitas tampaknya ditunjukkan artis Aghnini hak dalam membintangi film. Tuhan, izinkan aku berdosa. Yang begitu total untuk memerankan karakter Kiran jadi pelacur yang penuh tantangan, ujian dan cobaan. Bahkan, Aghnini mengaku dalam mempersiapkan diri untuk lebih menghayati perannya, mau belajar mengaji, bedah naskah dan belajar tentang mazhab, agar bisa memainkan peran dengan baik dalam film. Drama produksi MVP Pictures dengan arahan sutradara Hanung Bramantyo tersebut, sebelum proses reading, aku disuruh Mas Hanung ke Semarang untuk belajar ngaji lagi, benar-benar dari minus, kata Aghnini dalam konferensi pers film. Tuhan, izinkan aku berdosa, di 21 Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 17 Mei 2024. Lebih lanjut, Aghnini menerangkan proses belajar ngajinya. Yang ngajarin ngaji eyang aku sendiri. Terus, ada juga bedah naskah dan belajar tentang mazhab. Terangnya, sebelum proses syuting film dimulai, Hanung memang menyarankan Aghnini pergi ke kota kelahirannya, Semarang, serta belajar mengaji lagi dan menambah pengetahuan tentang agama Islam agar dapat memerankan karakter dengan baik. Aghnini didapuk memerankan karakter Kiran, muslimah taat yang menghadapi rintangan dalam perjalanan spiritualnya. Dalam film, Tuhan, izinkan aku berdosa. Dia langsung menerima tawaran peran itu tanpa banyak pertimbangan. Senang banget, jujur aku selalu menunggu kesempatan ini, karena aku berharap suatu saat punya peran yang karakternya itu menantang, bebernya. Sesuai saran Hanung, Aghnini pulang ke Semarang serta mempelajari Al-Quran, hadis, serta mazhab-mazhab dalam fikih, ikut kajian juga, yang sebelumnya belum pernah aku ikuti, sambil nangis, karena aku mau belajar ngaji. Mungkin dia kenal cucunya yang susah sholat, susah ngaji, paparnya. Aghnini bersyukur bisa kembali belajar mengaji dan merasa dekat kembali dengan Tuhan. Film ini Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Terima kasih. Dan ternyata Pak Rem bilang, oke Hanung, kita produksi film itu. Itu beliau bilang begitu. Tepuk tangan buat Pak Rem. Jangan Pak Rem kalau mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Saya sebagai produser tanggung jawabnya memfasilitasi semua tenaga kreatif. Saya masih banyak tugas tanggung jawab. Yang saya inginkan itu film-film semacam ini tidak hanya diproduksi kadang-kadang, tapi harus produksi bersama film-film horor yang saya produksi. Jadi saya inginkan 2 film semacam ini dalam 1 minggu dan 1 film horor. Terima kasih itu bisa terjadi karena dukungan Anda semua. Terima kasih sangat. Keluar 2003 dan sekaligus saya berhenti menulis cerita. Tahun 2003, tapi setelah itu sekaligus beliau langsung berhenti menulis. Jadi begitu begitu pentingnya yang namanya kemerdekaan, kebebasan ekspresi bagi kita semuanya, karena dengan kebebasan kemerdekaan ekspresi itu kita bisa memberikan sebuah dunia yang lain yang menjadi cermin yang dibutuhkan oleh dunia yang dunia yang konvensional gitu. Kemudian Mas Ivan silakan cerita kenapa, gimana pada saat menerima telepon dari saya, yuk kita membuat film itu, kamu perasaan Mas Ivan bagaimana? Pelakuku seperti Darul gitu. Yang mau puji-puji Abu Darda balik. Oh, yang bisa Abu Darda. Oke. Hampir. Oke. Tapi setelah 2 kali pengajian kayaknya mereka nggak tertarik sama saya dan pernah didatangin lagi. Oke teman-teman semuanya, sekarang akan kita panggilkan Nidah Kirani, Aghnini, kita sambut Aghnini dan para pendukung yang lain. Kita sambut Mbak Ami, Jenar Masayu. Terus kemudian Doni Damara, Doni Damara dulu. Jenar belum bisa dandan.
Kemudian ini Mas Nugi, silakan tepuk tangan buat Mas Nugi. Kemudian tepuk tangan buat Da'arul, Andri Masyardi. Kemudian siapa aja sih yang datang sebenarnya? Ada. Oh ya, Samur Rafael, pada Samur Rafael. Ridwan Maul. Dan the one and only Abu Darda kita. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sungguh senang banget sih Mas. Jujur aku selalu menunggu kesempatan ini karena aku selalu berharap suatu saat aku pengen punya peran yang karakternya itu karakter Juwan. Dan memerankan peran Kiran ini sungguh menantang dan juga beban. Dan itu yang sulit dijalanin. Dan menurutku itu seru banget. Bisa cerita pas proses menjadi Nida Kirani itu? Karena bebannya berat, makanya juga butuh proses yang lama. Sebelum mulai proses reading, aku disuruh balik dulu sama Mas Hanung ke Semarang untuk belajar ngaji lagi. Jadi benar-benar belajar dari minus gitu. Dan yang ngajarin ngaji ayangku sendiri. Terus ya ada juga kita bedah naskah, tukar pikiran, terus baca-baca buku tentang mazhab, terus juga ikut kajian-kajian yang sebelumnya aku nggak pernah reaksi kakek kamu gimana? Reaksi kakek pas kamu minta ajarin ngaji gitu? Masya Allah, alhamdulillah akhirnya hidayah turun juga buat kamu Dok gitu. Terus sambil nangis karena aku mau belajar ngaji. Mungkin selama ini dia mengenal cucunya yang begajulan gitu ya, susah sholat, susah ngaji. Melalui peran ini mau ngaji dan bersyukur banget sama Mas Hanung, sampai pengen ketemu sama Mas Hanung. Waktu belajar sama aku gimana? itu sungguh sih bersyukur satu ini juga luar biasa. Kita belajar hidayah yang lain ya. Oke, buat kami Mbak Jenar ini, aduh, langsung aja lah buat Mbak Jenar. Gimana pas baca skenario pertama? Enggak sih, ketika pertama kali ditawari Mas Hanung, itu judulnya masih Tuhan izinkan aku menjadi pelacur sesuai dengan novelnya, novel aslinya. Jadi waktu ditanya sama Mas Hanung, mau nggak main di film ini? Oh, saya jadi Tuhan. Nggak mungkin dong yang kayak aku jadi pelacur. Ketika saya baca skrip ini, menurut saya harus ada. Saya berterima kasih diberi kesempatan berada di film ini. Saya juga berterima kasih kepada Mas Hanung, kepada Pak Ram yang sudah berani menyuarakan sesuatu yang tidak semua orang berani untuk suarakan. Jadi saya punya panggilan juga untuk terlibat di sini gitu. Jadi kalau ada yang macam-macam saya ini pasang badan. Aku rasa sebetulnya paling berani di sini selain tentunya sutradara, eksekutif produser dan produser, juga selain kita semua ya tentunya, tapi juga Kiran gitu, karena mungkin tidak semua pemain ketika ditawari peran Kiran ini akan menerima gitu, karena yang akan ia hadapi bukan saja kita semua gitu ya, tapi juga Pak Jenar koreksi, bukan nggak ada yang mau, nggak ada yang sanggup memerankan. Wow. Ya udahlah. Kamu nggak takut waktu itu? Kamu tuh nggak takut? Soalnya dia langsung bilang, Mas saya mau dalam begitu. Waktu itu kayaknya begitu ya. Aku jujur malah kayak kuanan deh, beranian. Soalnya kayak ini emang momen yang aku tunggu banget Mas, karakter driven gitu. Dan jadi hidayah berarti, iya, selain hidayah dan karena karakter driven itu, dan menurut aku ini adalah peran yang berbeda dari peran-peran yang pernah aku mainin. Dan semoga penonton bisa juga melihat kerja kerasku melalui karakter Kiran ini. Ya lihat lah, pasti lihat lah ya, saya kira. Oke, ini dia
Siapa ini? Ini 3 orang. Bejat, paling bejat. Ini sebenarnya yang sebelah kiri sini, kita semua orang kanan yang paling kiri. Oke, silakan Mas Doni, gimana? Aduh, ceritakan Mas. Waktu ditawarkan oleh Mas Hanung, wah ini gawat ya, sebagai seorang manipulator nih harus bisa mendeliver bahwa apa sih kejadian yang di luar di sekeliling kita, di luar sana yang nggak berani disuarakan, seperti tadi Mbak Jinar bilang gitu. Ini harus disuarakan meskipun sunyi, tapi harus ada bunyinya seperti itu. Jadi waktu Mas Hanung menawarkan ini, saya langsung aja tanpa ragu-ragu bilang oke Mas, direct saya. Jadi pada saat waktu reading pun begitu saya berkurang atau lebih, Mas Hanung yang ngerem dan ngegasnya gitu. Sehingga kejadian lah seperti yang nonton tadi. Ya, tepuk tangan. Wah, silakan. Mas Nugi, ini kita mengenalnya beliau sebagai penyanyi. Burung merak. Si burung merak. Teman-teman semua, ini namanya Alim ya, Alim Suganda. Ya, bukan yang lain. Burung merak. Jangan yang lain. Gak usah dijaring-jaring lah. Soalnya ada yang kepleset nyebutnya salah, itu bahaya sekali. Gitu ya. Apa keplesetnya apa? Ya gak usah. Senengannya. Ya, terima kasih. Waktu awal pertama yang hubungin saya bukan Mas Hanung, tapi casting directornya. Barusan dari kita bahas. Oh iya sih. Kakak Widi, dia nelpon. Mas Nugi, Susila. Mas Hanung mau bikin film, ikutan ya? Oh siap, Mas Hanung, aku udah pernah soalnya. Mau, tapi ada adegan gitu-gitunya. Tambah mau. Mas Nugi, aman nggak? Jujur sih aku langsung gitu ya. Karena anak-anakku masih ABG. Masa ngeliat bapaknya zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Tapi begitu akhirnya saya memberanikan datang ke dapur, terus ketemu, dijelaskanlah secara gamblang dan bagaimana pendekatan Tuhan izinkan aku jadi pelacur, benar belum diganti judulnya. Yang ternyata menurut saya sebuah fakta yang kita sering dengar, tapi belum pernah dipertontonkan untuk membawa suatu bentuk kontemplasi tentang kehidupan manusia di sini. Itu masih ada yang kayak gitu. Diskusi, begitu kita, kalau Mas Hanung nggak pernah reading, langsung, ayo coba jalanin. Langsung ketemu Agni, tinggi lek, Piye, kok tinggi, aku kan segmene. Kita berdua diskusi, nih gimana nih? Iya Mas, gini-gini. Udah deh kan. Dengan susah payah saya menunjukkan yang saya sembunyikan sebenarnya zaman dulu. Ya pokoknya begitulah. Malah ditantang. Mas kurang Mas. Sutradara yang satu-satunya ngomong kurang. Dan lagi tambah lagi. Ngeri. Jujur. Hah? Itu kan dipotong, kalau nggak dipotong. Tantangan Mas Hanung kepada kita yang memerankan di Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini memang satu personal karakter masing-masing peran itu kayaknya harus diperas-perasnya supaya menimbulkan dampak pada saat kita nonton film ini. Dan saya jujur pertama kali seumur hidup nonton saya jijik sama saya sendiri. Saya pertama kali main film dan saya jijik. Iya. Pas adegan tadi, teman-teman nonton kan adegannya? Itu sebenarnya itu capeknya minta ampun. Sampai Mbak Agni itu baret-baret. Beneran? Kamu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa terus. Mas boleh lagi nggak? Oke. Jadi itu pengalaman yang tak pernah terlupakan dan saya sangat bersyukur film ini jadi seperti ini begitu. Oke, silakan Andri Masardi. Ini cukup sulit. Halo, selamat sore teman-teman. Saya Andri Masardi berperan sebagai Dede gemes tadi.
Pertama kali ditawarin film Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur waktu itu judulnya. Kebetulan itu datang ke kantor, ke dapur sama Agni bareng kita. Terus ya Mas Anung sama Agni udah ngobrol gitu, meeting udah selesai. Terus pas Mas Anung ngobrol ke saya gitu ke Andri, wah kayaknya sih gue tangkap dari ekspresi Mas Anung tuh ngeliat muka aku tuh, wah ini anak mukanya alim-alim asu gitu. Di Pelacur saya mengatakan ini judul sudah mengerikan, harus dipikirkan sesuatu yang baru. Tolong tepuk tangan untuk. Terima kasih newsviralkata.com dan jangan lupa buat nonton film Tuhan Izinkan Aku Berdosa tayang serentak tanggal 22 Mei 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.